Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua penuh dengan sukacita, ada kasih Tuhan yang mengalir setiap hari dalam kehidupan kita. Karena Allah kita, Allah yang besar, Allah sumber berkat, Allah yang memiliki semuanya yang ada di bumi dan di surga. Saya percaya bahwa hari ini ketika kita persiapkan hati kita untuk beribadah, kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang senantiasa memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah, Kau berkati kami Tuhan Yesus, sehingga ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat. Ibadah pada pagi hari ini mendatangkan kekuatan yang baru. Ibadah pada pagi hari ini hanya untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku.
dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon hikmat dan pengurapan khusus daripada Tuhan, supaya firman yang sama-sama kita mau dengar dan belajar saat ini boleh kita pahami dan diberi kekuatan Tuhan untuk kita dapat melakukan di dalam hidup ini dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Engkau tahu apa yang kami perlu. Sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu dan sampaikanlah kepada kami apa yang kami perlu daripada-Mu, dari kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima isi hati-Mu, dan kami buka telinga kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini, khususnya hari Kamis kemarin, kita seluruh dunia dan seluruh orang percaya khususnya sedang memperingati di mana Isa Al-Masih atau Yesus Kristus telah naik ke surga. Dan kita tahu bersama bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, Ia dalam pengajaran dan pemberitaan kebenaran, Dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa hal itu akan terjadi. Nah, dari pengalaman ini sebentar kita akan membaca apa yang terjadi di dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, khusus ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 saya akan baca bagi saudara. Di sana perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Nah, sebelum kita membaca, tentunya saya percaya kita sudah banyak tahu dan banyak mengerti mungkin dari pembacaan ini. Nah, dari pembacaan ini saya berharap, saya percaya juga bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita pahami dan lebih pahami lagi. Kemudian kita menyikapi sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kebenaran ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat 11, di sini berbunyi demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat
dia naik ke surga. Dari ayat 6 sampai ayat 11 kisah para rasul ini, kita akan melihat beberapa hal yang penting dalam pembacaan ini untuk kita pahami, dan tentunya setelah kita memahami, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki untuk kita melalui pertolongan Roh Kudus, kita mampu menyikapi kebenaran ini dalam hidup yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, kalau kita baca kembali beberapa bagian dari ayat itu, beberapa kalimat dalam ayat itu, dikatakan di sini bahwa ketika murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dalam ayat 6 ini kita akan melihat satu poin yang Tuhan mau kita sikapi dalam hidup kita sebagai orang yang sudah percaya dan tetap ada di dalam rencana Tuhan. Yang pertama adalah kita harus siap untuk dipulihkan. Kalau murid-murid bertanya, "Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena sampai pada masa murid-murid waktu itu, kondisi Israel sedang berada dalam situasi yang bagi kebanyakan orang-orang Yahudi waktu itu tidak menguntungkan, tidak mengenakan secara jasmani. Untuk itu di dalam kondisi ini ada harapan bagi mereka. Kapan sesuai dengan firman Tuhan bahwa terjadi suatu perubahan, terjadi suatu pemulihan? Kapan hal itu terjadi? Itu sebabnya ketika murid-murid khususnya mengikuti Yesus, maka dalam banyak hal yang mereka lihat terjadi campur tangan ilahi di dalam pelayanan. Hal-hal yang supranatural banyak terjadi yang belum pernah terjadi pada siapapun. Ada harapan bagi murid-murid, kalau bisa yang kami ikuti ini, yang kami sedang belajar mempercayai orang ini, boleh menjadi sarana pemulihan bagi bangsa kami. Untuk itu dalam ayat 6 ini saya mau berkata kepada kita, dalam memperingati bahwa Yesus naik ke surga, ada hal yang harus menjadi inspirasi Tuhan yang kita miliki, yaitu siap untuk dipulihkan. Setiap kita harus bersiap untuk dipulihkan. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu apapun yang akan sampai sempurna di dalam kehendak Allah jika tidak mulai dari hal ini. Untuk kita bisa menerima apa yang Allah janjikan, untuk kita bisa berada di satu tempat yang Allah sediakan, Allah memulai dari pemulihan hidup kita. Bahkan dasar dari pemulihan itu sederhana bagi setiap orang yang mau percaya, yaitu cukup percaya kepada Yesus. Setelah orang percaya kepada Yesus, barulah hari itu, mulai detik itu, dia masuk di dalam pemulihan demi pemulihan hidup secara pribadi. Semua orang harus alami ini. Bagaimana dengan kita?
Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sampai di mana kehendak Allah sudah kita alami, khususnya dalam hal pemulihan. Ingat saudara, yang saya selalu ajarkan, sampaikan dalam bentuk khotbah pengajaran kepada kita, khususnya jemaat GPKD Victory. Ulang-ulang saya ingatkan bahwa menjadi orang percaya simpel sekali. Tapi menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya ini yang tidak mudah. Tetapi jangan berkecil hati, selalu saya ingatkan. Karena kalau Tuhan memerintahkan dan menghendaki sesuatu, harus kita kerjakan, harus kita alami. Maka itu artinya kita akan mampu karena Dia selalu mau memberikan kemampuan untuk menolong kita. Ketika jadi orang percaya, saat itu kita masuk dalam suasana pemulihan dari hari ke hari. Dan pemulihan di dalam Tuhan itu secara sempurna menyangkut 3 aspek. Untuk masuk di dalam pemulihan yang secara sempurna menurut Allah dan firman-Nya, kita akan masuk di dalam 3 aspek. Pertama, aspek secara rohani. Yang kedua, secara jiwani. Yang ketiga, secara lahiriah. Secara rohani ini yang paling awal. Itu sebabnya ketika seseorang sudah dipulihkan secara rohani, ingat baik-baik, dia harus menjalankan keselamatan yang sudah ia terima. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Rasul Paulus oleh ilhaman Roh Kudus. Ketika orang percaya kepada Yesus, itu awalnya dia lahir baru. Itu awalnya dia menjadi manusia rohani. Dia belum menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani tidak pernah otomatis. Lahir menjadi bayi rohani, menjadi anak-anak rohani, itu seturut ketika kita percaya, kita langsung menjadi manusia rohani. Karena langsung kontak dengan Dia, sumber roh kehidupan. Tetapi untuk bertumbuh menjadi manusia rohani, itu membutuhkan proses, saudara. Dan proses ini tidak enak. Yesus berkata bahwa orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib yang Tuhan percayakan untuk dia, dan baru mengikut Yesus. Ini proses rohani juga. Walaupun di dalam proses rohani ini bertujuan untuk memulihkan yang kedua dalam hidup kita, yaitu pemulihan jiwa kita. Sebab di dalam jiwa kita ada 3 sarana yang manusia harus tahu. Bahwa jiwa mempunyai sarana pemikiran, otak, budi pekerti. Di dalamnya ada kemauan, di dalamnya ada emosi atau perasaan. Ini 3 fungsi jiwa. Nah, kita harus pulih bukan hanya secara rohani, namun yang kedua pulih juga secara jiwani. Orang mungkin bertanya, saudara mungkin bertanya, bagaimana pulih secara jiwani? Ingat tadi 3 fungsi jiwa secara umum, yaitu ada pikiran, ada perasaan, dan ada yang namanya kemauan atau kehendak. Banyak orang punya pikiran-pikiran yang belum berkenan kepada Tuhan. Banyak orang punya perasaan-perasaan yang belum terkendali di dalam Tuhan. Banyak orang yang punya kemauan yang belum bisa terkendali, emosi yang belum terkendali, pikiran yang belum terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu butuh pemulihan. Dan untuk pemulihan bagian jiwa ini membutuhkan 2 sarana utama, yaitu pertama firman Allah, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Makanya nanti setelah Yesus terangkat,
maka akan datang yang ia janjikan seperti ia tulis, Yohanes tulis di dalam pasal yang ke-16 dan ke-14. Ada penolong yang lain. Penolong yang lain ini bukan pribadi lain, tapi pribadi yang sama, namun pekerjaannya memberikan kita suatu pengertian. Ini adalah pribadi Allah yang datang dalam rupa yang lain bagi manusia, yaitu namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Yesus adalah Roh Allah, Bapa adalah Roh Allah. Ini adalah Allah yang sifatnya rohani, yang kita percayai di dalam firman Allah. Satu pribadi, namun kita bisa maknai dalam 3 nama. Karena fungsinya sesuai dengan yang kita telah alami. Dia sebagai Bapa, dia sebagai Anak, dan dia sebagai Roh Kudus. Bapa merancang keselamatan bagi kita, dan Roh Kudus yang menjaga, memelihara, merawat, menjaga keselamatan yang sudah Yesus kerjakan sebagai Anak yang taat. Ia kerjakan di kayu salib. Untuk apa? Untuk pemulihan terjadi kepada kita menjadi seutuhnya. Di dalam kitab Tesalonika mengenai hari kedatangan Tuhan, diingatkan kepada jemaat Tesalonika supaya kita itu menjaga hidup kita, supaya pada waktu kedatangannya kita tidak bercacat, baik dalam roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Karena pemulihan yang terakhir adalah pemulihan tubuh kita. Ini pemulihan yang seutuhnya. Bagaimana itu terjadi? Ingat baik-baik. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, di sana dikatakan pasal yang ke-4, kalau pada waktu tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi, maka orang yang mati terlebih dahulu dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit. Dan kita, siapapun yang percaya, yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan, saat itu akan diberikan tubuh kemuliaan, bersama-sama dengan orang-orang yang dulu percaya Tuhan yang bangkit, kemudian menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Ini firman Tuhan katakan, dan saya percaya apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan Yesus pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, apalagi bagi Tuhan. Dasar kepercayaan kita. Kita menyongsong di awan-awan. Nah, bersiaplah untuk itu. Makanya kembali lagi, yang pertama, di dalam memperingati Yesus terangkat ke surga, dia naik ke surga, kita harus siap untuk dipulihkan. Ini yang pertama. Nah, sekarang bagian yang kedua dalam kita memperingati Yesus terangkat ke surga, masih di dalam pasal yang sama, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ini, kita akan membaca kembali di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Memaknai dalam memperingati Yesus terangkat ke surga dalam Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11 ini, ayat 8 kita mendapat suatu pelajaran bahwa kita bukan hanya siap untuk dipulihkan, tetapi kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau siap dipakai oleh Tuhan, menjadi sarana kemuliaan Allah dalam kerajaan yang Ia bangun di muka bumi ini, supaya dalam kerajaan Allah di muka bumi ini yang berisi 3 hal yang besar, yaitu bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, yang semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita ini saksi-saksinya.
Kita membawa damai bagi banyak orang, kita membawa kebenaran bagi banyak orang, kita membawa dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Siaplah untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak orang mau dipakai oleh Tuhan, tapi tidak mau persiapannya. Dalam Alkitab baik perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang yang kalau mau dipakai Tuhan, semuanya itu terjadi tidak secara otomatis tetapi dipersiapkan. Memang ada orang yang tidak menyadari awalnya, tapi pada akhirnya dia mulai renungkan, dia sadari, ternyata semua yang saya jalani sampai saya saat ini dipakai oleh Tuhan, semua itu adalah merupakan sebuah proses. Maukah engkau dipakai Tuhan? Jalani prosesnya. Karena kalau kita tidak jalani prosesnya, ada bahaya bagi kita, saudara. Karena bukan demikian, bukan kebetulan dan bukan tidak mungkin kalau Rasul Paulus katakan di akhir zaman ini, apalagi zaman Rasul saja sudah melihat dan dia menasihati banyak jemaat. Ada orang yang melayani Tuhan, melayani Yesus karena dengki. Ini bukan standar melayani Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan karena perut. Ada. Bahkan secara mentalitas dalam karakter hidup manusia yang rusak, ada pun juga orang yang melayani Tuhan karena ingin terkenal, karena ingin kaya, karena ingin dapat pujian. Ada. Kalau saudara dengar kebenaran ini, saudara tersinggung, berarti firman Tuhan mengena kepada saudara. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya mengalami hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang saya baru katakan tadi? Kena, saudara. Tetapi dengan saya setia dalam kebenaran, terus diproses oleh Tuhan dalam firman Allah dan Roh Kudus, maka kesadaran demi kesadaran secara rohani, secara batin, bahkan secara jiwani mempengaruhi pikiran saya bahwa saya harus berdasar kepada yang benar untuk dipakai Tuhan. Karena dalam firman Tuhan memang ada tertulis, orang-orang yang tidak diutus Tuhan berbicara atas nama Tuhan. Maka tidak heran kalau Yesus katakan nanti satu waktu. Kapan itu? Itu bicara tentang suatu hal yang besar terjadi di akhir zaman. Banyak orang melayani Tuhan, memakai nama Tuhan, tapi sedang memanipulasi Tuhan, sedang memanipulasi kerajaan Allah, sedang memanipulasi Roh Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Tanda orang yang tidak dipakai Tuhan dan tidak diutus Tuhan, ingat baik-baik. Kalau naik mimbar melayani, itu untuk kepentingan manusia, itu tidak dipakai Tuhan. Kalau untuk kepentingan diri sendiri, untuk reputasi diri, itu tidak dipakai Tuhan. Jangan jadikan mimbar pelayanan untuk engkau mencuri kemuliaan nama Tuhan. Nasihat bagi kita para pelayan, dimanapun engkau ada, hai pelayan-pelayan Tuhan, sadarlah bahwa kita ini cuma jongosnya Tuhan. Tetapi sebagai jongos Tuhan, tidak ada kemuliaan dalam jongos ini yang dapat diberikan oleh dunia. Kemuliaan itu datang dari Tuhan yang empunya kemuliaan, sebab Dia Raja kemuliaan. Siapapun engkau yang melayani Tuhan, apapun jabatanmu, apapun kelebihanmu di dalam melayani Tuhan, ingat baik-baik, jadikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau ditempatkan di dunia manapun, di tengah-tengah masyarakat apapun, ingat, jadikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ada kesempatan saat ini kalau engkau mendengarkan kebenaran saat ini. Engkau sedang ada dalam suatu kegiatan melayani Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan, engkau boleh bertobat.
Kalau engkau tidak dipulihkan, engkau sulit untuk masuk di dalam hal yang Tuhan sediakan, kemuliaan yang terakhir Tuhan siapkan bagimu. Tidak pernah akan sampai hal itu kalau engkau tidak menyadari dirimu. Maka kembali lagi, ayat 8 kisah 1 ini memberikan kita nasihat, memberikan juga kita sekaligus motivasi. Bersiaplah untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya. Kalau sudah dikatakan menjadi saksi Tuhan, ingat, jangan jadi saksi dusta. Mimbar bukan tempat engkau bersembunyi. Mimbar bukan tempat engkau memanipulasi. Mimbar bukan tempat engkau untuk menyalurkan tujuan-tujuan manusiamu. Tapi jadikan mimbar itu sebagai sarana kemuliaan Allah, di mana engkau hadirkan di sana akan roh Tuhan yang menjamah banyak orang. Kalau engkau diurapi Tuhan, maka kemanapun engkau pergi, tidak ada yang engkau khawatirkan, tidak ada yang engkau takutkan. Apakah pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, bisnismu, masyarakatmu, keluargamu. Firman Allah, iya dan amin, lebih tajam daripada pedang bermata dua, berkuasa dari awal sampai sekarang. Firman Allah berkuasa. Ketika engkau meyakini firman kebenaran itu, maka sesuai dengan keyakinanmu, ada perubahan-perubahan yang mendatangi engkau. Itu yang kedua. Bersiaplah untuk engkau dipakai Tuhan. Yang terakhir dalam pembacaan ini, dalam kita memaknai dan memperingati Yesus terangkat, yang terakhir adalah bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Karena saya sudah katakan tadi, bukan hanya bersiap engkau untuk dipulihkan Tuhan dari hari ke hari, khususnya jiwa kita, tetapi dari hari ke hari kita juga harus bersiap untuk menanti kemuliaan datang pada kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipulihkan, maka kemuliaan menjadi jaminan bagi kita untuk mendatangi kita. Karena di ayat yang terakhir, bagian terakhir, ayat 9 sampai ayat yang ke-11, khusus ayat yang ke-11, bahwa yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Ketika Yesus datang kembali, maka saat itu akan terjadi pengangkatan, menjemput dia di awan-awan, sama seperti waktu Yesus datang, Yesus terangkat, begitupun juga kita diangkat. Jadi pengangkatan Yesus itu adalah contoh dari Allah untuk kita alami hal yang demikian nanti. Maka bersiaplah kita untuk dipulihkan Tuhan, untuk dipakai Tuhan, baru kita akan terima pengangkatan yang terakhir, mendapat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ini firman Allah yang saya pesan cukup singkat bagi kita. Namun ingat, kita kembali lagi dalam masih suasana kita memperingati di mana Yesus terangkat ke surga, memberikan, dan lewat kebenaran ini memberikan kita pesan 3 hal. Bersiaplah untuk dipulihkan dalam hidup ini. Pemulihan secara rohani ketika kita percaya. Pemulihan secara jiwani ketika kita mengikuti Yesus. Pemulihan secara tubuh atau jasmani ketika dia datang kembali. Yang di tengah-tengah ini yang paling berat, saudara. Ini nggak mudah. Waktu kita sementara saat ini mengikuti Yesus, maka kita sementara dipulihkan dari jiwa kita yang dulu begitu bejat, begitu kotor, begitu berdosa. Memang gak enak ketika itu dibersihkan, sama seperti orang berkubang lumpur mandi. Tidak cepat bersih, tidak secepatnya yang kita inginkan kebersihan itu terjadi. Tapi hari demi hari,
lambat laun itu ketika kita sabar, maka itu akan terjadi. Firman dan Roh Kudus yang akan memulihkan, membersihkan kita dari segala kenajisan hidup ini, sehingga kita berkenan dan semakin berkenan kepada Tuhan, supaya pada akhirnya yang ketiga, kita siap menerima kemuliaan waktu kita diangkat dan siap terima mahkota kehidupan. Sama seperti tertulis dalam kitab Timotius, juga kitab Wahyu, bahwa ada mahkota kehidupan yang disiapkan bagi kita, yang dipulihkan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan upah kepada orang yang dipakainya, yang dipanggilnya, yang dipulihkannya. Ada upah menanti kita. Bagaimana saudara? Memaknai Yesus yang sudah terangkat memberikan kita hari ini suatu kesegaran lewat firman ini. Maukah engkau dipulihkan oleh Tuhan? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Kalau engkau mau dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan, maka Ia sendiri yang mendiami hidupmu. Dia sendiri yang menjadi hidupmu itu, yang memiliki hidupmu. Maka apapun yang terbit nanti dari hidupmu harus semua sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Maknailah dan maknailah lebih lagi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita dan apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita, bagi kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kita boleh bersyukur dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu, dan saat ini kami hanya bermohon Roh Kudus yang mulia meteraikan kebenaran-Mu itu di hati kami, serta mampukan kami hanya dengan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, kami dapat melakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun kami ada. Kami mau Tuhan, Engkau semakin memulihkan kami dan memakai kami menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu, karena kami yakin pada akhirnya ada mahkota kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati seluruh umat-Mu khususnya saat ini Jemaat GPKD Victory yang sedang mendengar, yang sedang belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Timur, di barat, utara, dan selatan.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita hari ini? Anda merasa diberkati dengan firman Tuhan yang setelah Anda terima semuanya? Ya, sekalipun kita terbatas oleh ruang dan waktu, namun kasih kita kepada Allah kita Yesus Kristus tidak akan pernah terpisahkan. Dan demikian juga kasih saya selaku hamba Tuhan terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kasih saya tetap menyertai Anda. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam hati kami masing-masing. Dan terlebih lagi, kita akan minta belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk mengaplikasikannya di dalam hidup keseharian kita. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Nah, sebelum kita meninggalkan ibadah ini, sekalipun kita berada di rumah dan kita keluar daripada live streaming ini, saya rindu untuk Bapak Ibu sekalian mengangkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana Engkau telah menjaga, memimpin, dan memberkati ibadah kami secara online ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kini Tuhan, sebelum kami mengakhirinya, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Untuk itu Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.